Selamat datang di channel ini, di mana kita akan mengeksplorasi 7 kebiasaan yang dapat menjadikan dirimu lebih menarik secara sosial dengan pendekatan stoik. Di sini, kita tidak hanya membahas cara-cara praktis, tetapi juga mempertanyakan secara mendalam apa makna sebenarnya dari interaksi sosial yang berkualitas. Mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar mengerti kekuatan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan hidup? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak selalu tenang dan menarik di tengah keramaian? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam filosofi stoik yang menekankan pada kebijaksanaan, pengendalian emosi, dan keikhlasan menerima kenyataan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas setiap kebiasaan dengan pendekatan skeptis dan pertanyaan kritis untuk mengajak kamu berpikir lebih jauh. Di setiap subjudul, kita akan menguraikan 3 aspek penting yang mendasari kebiasaan tersebut. Setiap poin diharapkan dapat memicu kamu untuk merenungkan kembali interaksi sosial yang kamu bangun sehari-hari. Siapkah kamu untuk merombak pola pikir dan membawa transformasi positif ke dalam hidupmu? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang membuat Anda menarik secara sosial ala stoik yang pertama, yaitu adalah mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi merupakan landasan utama dalam filosofi stoik. Bagaimana kita bisa tetap tegar saat situasi menjadi sulit? Dengan menyadari bahwa setiap perasaan adalah reaksi, bukan realitas yang harus kita ikuti tanpa pertanyaan. Pertanyaan kritis yang perlu kamu tanyakan adalah, apakah aku mengendalikan emosiku atau justru emosi yang mengendalikan aku? Dalam setiap interaksi sosial, kemampuan untuk menenangkan diri memberikan kesan kuat dan ketenangan yang mempesona. Ini bukan tentang menekan perasaan, melainkan mengelolanya dengan bijak. Dengan menguasai pengendalian emosi, kamu membuka jalan untuk interaksi yang lebih jernih dan bermakna. Seorang stoik mengajarkan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Bukankah ini kunci untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat? Kemudian kebiasaan yang kedua adalah praktik syukur. Menerapkan rasa syukur dalam setiap langkah kehidupan menjadi kebiasaan yang tak ternilai. Syukur bukan hanya ungkapan, melainkan kesadaran mendalam terhadap setiap momen dan kehadiran orang di sekitar kita. Di tengah arus kehidupan yang serba cepat, bertanyalah pada diri sendiri, apa yang membuatku bersyukur hari ini? Kebiasaan ini membentuk perspektif positif yang menular dan menarik perhatian sosial. Tak heran jika sikap syukur seringkali menjadi magnet bagi hubungan yang harmonis. Ketika kamu mempraktikkan syukur, kamu membangun pondasi yang kokoh untuk hubungan interpersonal. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai kehadiran dan kebaikan kecil yang sering terlupakan. Dengan demikian, rasa syukur menjadi alat untuk meraih kedewasaan emosional dan kedekatan sosial yang tulus. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip stoik yang fundamental adalah memusatkan perhatian pada apa yang berada dalam kendali kita. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah aku selalu memusingkan hal-hal di luar jangkauan pengaruhku? Dengan membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, kita melatih diri untuk lebih efisien dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi kecemasan yang berlebihan. Sikap ini sangat menarik, karena menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi realitas. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan juga membantu kita untuk lebih realistis dan rasional dalam membangun hubungan sosial. Ketika kamu melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, kamu memberi ruang bagi pikiran yang jernih dan tindakan yang terukur. Bukankah ini pondasi dari keberanian untuk hidup dengan penuh integritas? Kemudian, kebiasaan yang keempat adalah mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah pengetahuan semata, melainkan seni mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang stoik percaya bahwa melalui refleksi mendalam,
setiap pengalaman bisa diubah menjadi pelajaran berharga. Pertanyaannya adalah, bagaimana aku bisa belajar dari setiap pengalaman, baik maupun buruk? Dengan bertanya demikian, kamu akan terbuka untuk mengasah intuisi dan logika, sehingga setiap keputusan menjadi lebih matang dan bijaksana. Ini adalah langkah krusial untuk menjadi pribadi yang menarik secara sosial. Mengembangkan kebijaksanaan berarti terus mencari kebenaran dalam setiap percakapan dan peristiwa. Sikap ini mencerminkan keinginan untuk tidak hanya hidup, tetapi juga berkembang secara mental dan emosional. Apakah kamu siap mengasah kemampuan berpikirmu demi mencapai pencerahan? Kemudian kebiasaan yang membuat kamu menarik secara sosial ala Stoik yang kelima adalah menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk mempertahankan hubungan sosial yang sehat dan produktif. Seorang Stoik menekankan bahwa hidup yang seimbang mengharuskan kita untuk membagi waktu antara pekerjaan, relasi, dan refleksi pribadi. Mari kita renungkan, apakah aku sudah menyeimbangkan aspek kehidupan dengan baik? Kebiasaan ini mengajak kita untuk lebih sadar akan prioritas sehingga kita bisa menghindari kelelahan emosional yang seringkali mengganggu hubungan dengan orang lain. Dengan menjaga keseimbangan, kamu tidak hanya menciptakan stabilitas dalam diri, tetapi juga memberikan energi positif kepada lingkungan sekitarmu. Keseimbangan hidup mengajarkan kita untuk menghargai setiap aspek keberadaan, mulai dari kesederhanaan hingga ambisi. Apakah kamu siap mengevaluasi kembali ritme hidupmu? Kemudian kebiasaan yang keenam adalah menerima ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan atas masa depan yang tak pasti. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, bagaimana aku bisa menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian? Dengan menerima bahwa segala sesuatu tidak selalu bisa diprediksi, kamu belajar untuk hidup dalam harmoni dengan kondisi yang ada, tanpa mengorbankan kedamaian batinmu. Menerima ketidakpastian memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Sikap ini tidak hanya menguatkan mental, tetapi juga meningkatkan daya tarik sosial karena kamu tampil sebagai pribadi yang realistis dan adaptif. Bukankah ketenangan dalam ketidakpastian adalah tanda keberanian sejati? Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah membangun rasa empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dialami orang lain dan menghubungkannya dengan pengalaman kita sendiri. Seorang Stoik memahami bahwa empati adalah pondasi untuk hubungan sosial yang tulus dan bermakna. Cobalah untuk bertanya, bagaimana aku bisa lebih memahami perasaan dan sudut pandang orang lain? Dengan pertanyaan ini, kamu diajak untuk melampaui sekedar pendapat pribadi dan membuka diri terhadap keanekaragaman emosi yang ada di sekitar. Mengasah empati berarti kamu belajar untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Hal ini menciptakan sinergi positif dalam interaksi sosial, di mana setiap orang merasa dihargai dan dipahami. Sejauh mana kamu sudah membuka hatimu untuk merasakan dunia yang lain? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.